Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan diri, saya atas nama Raden Rahmat Surami Harja akan mempresentasikan tentang rencana aksi dari Dinas SMP Negeri 1 Greget, Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon tahun 2026. Sini pendahuluan sesuai dengan kegiatan orientasi PPK yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Cirebon serta dengan berdasarkan visi dan misi Kabupaten Cirebon, yaitu beriman, bersih, inovatif, maju, agamis, aman. Serta berdasarkan visi dan misi SMP Negeri 1 Greget, maka tersusunlah rencana aksi perubahan PPK berikut ini. Sini rencana aksi perubahan. Rencana aksi 1 yaitu menyusun rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi serta refleksi. Rencana aksi 2 mengikuti kegiatan MGMP, pelatihan, dan seminar. Rencana aksi 3 literasi. Rencana aksi 4 inovasi media pembelajaran, yaitu menggunakan penggunaan aplikasi digital Pancasila dalam pembelajaran pendidikan Pancasila. Dan rencana aksi yang kelima yaitu membentuk ekstrakurikuler, yaitu eskul kir. Penjelasan dari rencana aksi yaitu yang pertama, rencana aksi perubahan pertama adalah menyusun rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi dan refleksi mengacu pada panduan pembelajaran dan asesmen pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah dari Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbud Ristek. Perencanaan pembelajaran yang efektif meliputi tujuan pembelajaran, yaitu goals, langkah-langkah pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Upaya dalam penyusunan perencanaan pembelajaran memperhatikan kriteria perencanaan pembelajaran yang ideal, yaitu mencakup seluruh prinsip perencanaan pembelajaran berikut. Yang pertama, mempertimbangkan tahap perkembangan dan capaian siswa. Yang kedua, membangun kapasitas siswa sebagai pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga, mendukung perkembangan kompetensi dan karakter siswa secara holistik. Yang keempat, mempraktikkan pembelajaran yang relevan sesuai konteks lingkungan dan budaya. Dan yang kelima yaitu berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Umpan balik yang diharapkan adalah guru mampu mencapai target pembelajaran sesuai rencana yang dibuat. Berdasarkan kebutuhan siswa dan peserta didik, dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan maksimal sesuai target yang ditentukan. Rencana aksi yang kedua, yaitu rencana aksi perubahan kedua mengikuti kegiatan MGMP, pelatihan dan seminar. Program MGMP, pelatihan dan seminar guru, merupakan program yang dilakukan oleh tenaga pendidik dengan tujuan menjadi lebih profesional, sehingga dapat memaksimalkan proses pembelajaran di dalam kelas. Program latihan yang dilakukan biasanya mencakup teknik perencanaan pembelajaran dan cara melakukan pembelajaran yang efektif, kreatif, dan inovatif. Terus, upaya yang dilakukan untuk memaksimalkan dalam program aksi ini adalah dengan mengikuti kegiatan MGMP, pelatihan, dan seminar minimal
diikuti 1 bulan sekali. Dan umpan balik yang ketiga yaitu diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan keprofesional guru, menambah pengetahuan dan meningkatkan kemampuan guru untuk lebih kreatif dan inovatif dalam kegiatan pembelajaran. Rencana aksi ketiga yaitu literasi. Tahap pelaksanaan literasi pada mata pelajaran pendidikan Pancasila berbeda dengan mata pelajaran lainnya. Pada tahap pembiasaan dan pengembangan dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai sumber informasi, baik itu dari buku referensi, buku pegangan siswa, maupun dari sumber lainnya. Namun pada tahap pembelajaran pendidikan Pancasila dalam gerakan literasi memiliki tugas literasi gerak siswa dan membangun partisipasi aktif siswa dalam penerapan di sekolah dan penerapan langsung di lingkungan masyarakat tentang adab bergaul. Upaya yang akan dilakukan yaitu mengingatkan peserta didik untuk sering membaca buku atau media seputar pendidikan Pancasila yang biasa dilakukan di rumah dan di lingkungan waktu jam istirahat sekolah. Umpan balik yang diharapkan yaitu rasa ingin tahu peserta didik terhadap pelajaran pendidikan Pancasila lebih meningkat, prestasi peserta didik lebih meningkat, dan tercapainya nilai mutu rapot pendidikan dalam kategori. Rencana aksi yang keempat yaitu pemanfaatan penggunaan aplikasi digital Pancasila. Di sini hal yang perlu dilakukan karena sesuai dengan perkembangan zaman serta dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar pada peserta didik karena proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan sehingga diharapkan mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik. Upaya yang akan dilakukan yaitu mengarahkan peserta didik untuk mendownload aplikasi digital Pancasila. Terus membuat makalah yang berisi tentang pembekalan proses belajar. Dan umpan balik yang dilakukan yaitu diharapkan adalah meningkatkan hasil belajar peserta didik lebih interaktif dan aktif dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan peserta didik senang mengikuti pembelajaran. Rencana aksi yang kelima yaitu rencana aksi perubahan yang kelima adalah membentuk ekstrakurikuler yang dibentuk untuk mengembangkan minat bakat dalam bidang ilmiah. Menjadi peserta didik yang mampu mengembangkan bakat dan minat, meningkatkan keterampilan sosial, melatih kerjasama, dan membentuk karakter siswa. Ini lampiran. Menyusun rencana pembelajaran, pelaksanaan evaluasi, dan refleksi. Mengikuti MGMP pelatihan dan seminar. Literasi. Menyusun karya suatu ilmiah. Inovasi media pembelajaran, penggunaan aplikasi digital Pancasila dalam pembelajaran pendidikan Pancasila. Pengembangan diri karya ilmiah membentuk eskul KIR. Demikian
laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi PPPK di wilayah Kabupaten Cirebon ini kami buat agar bisa meningkatkan koordinasi dan kerjasama di instansi masing-masing agar tercapai secara optimal. Kami mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara kegiatan orientasi yang telah memberikan motivasi serta bekal yang sangat bermanfaat bagi kami dan rekan-rekan PPPK Kabupaten Cirebon. Semoga dengan diadakannya kegiatan orientasi ini, kami dan rekan-rekan PPPK mampu berkontribusi dalam perubahan baru terhadap kemajuan di bidang pendidikan, khususnya di Kabupaten Cirebon. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.